Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, kami banggakan narasumber ceramah tarawih Profesor Dr. Komarudin Hidayat yang sering dipanggil secara akrab dengan Mas Komar, mantan Rektor Universitas UIN Syarif Hidayatullah, dan sekarang menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia. Yang kami hormati para pengurus wilayah dan daerah Kahmi seluruh Indonesia, seluruh jamaah Kahmi, jamaah tarawih pada malam hari ini. Alhamdulillah atas ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesempatan waktu dan kenikmatan untuk beribadah, menjalankan sholat tarawih bersama-sama dalam bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat di tengah kondisi COVID. Selawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan suri teladan dalam pola pikir, pola sikap, dan perilaku kita sehari-hari. Para hadirin yang kami hormati, Majelis Nasional Kahmi di bulan Ramadan ini secara rutin telah menyelenggarakan sholat tarawih bersama, kemudian dilanjutkan dengan ceramah. Jadi bersifat online dan bersifat offline, daring dan luring. Tujuannya agar kita terus bersilaturahmi untuk memupuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Kahminiyah, dan yang kedua mempertebal nilai, ide, pemikiran sebagai warga Kahmi untuk terus berproses di dalam menimba hikmah dari ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Beberapa tema telah disusun oleh panitia steering komite, oleh Dr. Mohsen Idris Sirveva, Paitua, saya manggilnya Paitua, sampai nanti menjelang Lebaran. Pada malam hari ini sengaja kita hadirkan Profesor Dr. Komarudin Hidayat, Mas Komar, untuk berbicara tentang puasanya orang-orang yang berpuasa. Puasa politik, puasa ekonomi, puasa segalanya dalam perspektif spiritualitas, perspektif pengalaman pribadi, dan perspektif sosiologisnya seperti apa, nanti akan dibahas dan diterangkan serta dikaji secara luas oleh Mas Komar, dan akan kita ikuti secara bersama-sama sampai selesai. Demikian dari saya, mewakili Presidium Majelis Nasional Kahmi. Terima kasih atas kehadiran para warga Kahmi, seluruh yang hadir sebagai partisipan di acara ini, dengan harapan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kenikmatan, kesehatan, rezeki, kebahagiaan, dan kesuksesan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah HMI Kahmi, Majelis Tarawih Daring rahimahullah. Tadi kita sama-sama telah mendengar arahan dari atau sedikit pengantar dari Koordinator Nasional Majelis Nasional Kahmi, Mas Korpes
Koordinator Presidium Majelis Nasional Kahmi, Mas Viva Yoga, dan kita telah hadir bersama kita Mas Komar. Mas Komar akan menyampaikan ceramahnya kepada kita semua. Kami dari panitia sengaja mengajukan ceramah dengan judul puasa bagi orang-orang berkuasa, karena pada dasarnya kalau orang-orang beriman itu, para komunitas, kalau di Jakarta itu banyak orang-orang gerobak, komunitas pemulung, apa itu, mereka itu kan orang beriman, mereka juga berpuasa. Tetapi yang kita khususkan di sini adalah bagaimana puasa bagi orang-orang yang berkuasa. Itu yang barangkali kontekstualnya dengan kehidupan kebangsaan kita, sehingga kita percaya bahwa dengan pengalaman, dengan pengalaman yang selama ini dilalui oleh Mas Komar bisa melihat ini dalam perspektif yang lebih luas. Judulnya punya indikasi psikologi politik, dan tadi disampaikan oleh Mas Korpres, ada kita menginginkan ada juga refleksi atau semacam perspektif tentang puasa dari sisi spiritualitas puasa atau psikologi puasa itu sendiri. Itu saja yang barangkali bisa kami antarkan untuk Mas Komar. Silahkan Mas Komar bisa terserah bisa memanfaatkan waktu ini untuk kita semaksimal mungkin. Silakan Mas Komar. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulullah amma ba'du. Terima kasih acara ini untuk menjalin silaturahmi intelektual di antara teman-teman kami. Dari sisi judul ini tipikal Kahmi ya. Jadi kalau Kahmi itu mesti nyinggung politik. Kalau nggak begitu bukan Kahmi. 11 ini menarik ini. Angka 1 dan 9. Alfa dan omega. Jadi 1 itu angka awal paling gede ya 9. Udah angka terbesar jumlah ini gitu. Setelah 9 kembali ke 1 lagi gitu. Oh ya gitu. Ini berarti ini pasukan inti ini, pesertanya ini. Dan sekalian, saya ingin melihat puasa dikaitkan dengan kekuasaan. Ini ada 2 level ya. Pertama pada tataran spiritualitas dan kedua pada tataran politik. Tapi pada dasarnya sesungguhnya puasa itu satu training spiritualitas. Yang kuasa itu adalah 2. 1, manusia dikuasai oleh nafsu, maka kemudian lewat puasa dikalahkan agar yang berkuasa itu potensi spiritualitas kita. Dalam bahasa agama, agar kekuatan ruhiyahnya, ya, nuraninya itu yang berkuasa. Kalau dibilang nurani, bercahaya, hati bercahaya itu cahayanya datang dari Allah yang Maha Cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi kalau ada orang bilang nurani, tapi kalau dia hatinya tidak terhubung dengan Allah, maka saya itu ragu bahwa itu disebut nurani. Karena Maha Nur itu adalah Allah. Bahwa dia punya kesadaran moral, ya. Karena memang manusia itu ciptaan Allah. Tapi kalau bicara nurani, haruslah mereka yang qalbunya terhubung dengan Allah yang Maha Cahaya. Yang kedua,
dalam sejarah ini para nabi utusan Allah itu membangun tempat-tempat ibadah, membangun kuil-kuil atau masjid atau sinagog. Tapi dalam diri manusia, Allah lah yang membangun kuilnya. Allah membangun kuil pada qalbul mukminin, hatinya seorang mukmin, sehingga lewat qalbu inilah kemudian cahaya ilahi. Kehadiran cahaya ilahi akan dirasakan, akan tertangkap, maka orang yang berpuasa, yang spiritualitasnya itu peka tinggi, dia akan merasakan bunyi ayat wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat nadimu. Tapi itu hanya bagi orang yang memang qalbunya itu selalu terkoneksi dengan Allah lewat sholat dan zikir. Sholat itu salah satu maknanya kan silah, sholah itu artinya terikat sampai dekat ya. Zikir selalu ingat. Jadi ingatan pada Allah itu kemudian memenuhi relung qalbunya. Mengapa disebut ingat? Karena kalau hubungannya itu dipeluk secara fisik tidak mungkin. Kalau dijangkau dengan nalar tidak akan sampai. Tapi lewat qalbu yang Allah telah meniupkan wa nafakhtu fihi min ruhi, Tuhan telah meniupkan ruh ke dalam diri anak-anak Adam ketika roh itu terpelihara dengan sholat dan zikir dan kemudian mendapatkan energi vibrasi cahaya ilahi, maka akan mendapatkan qalbun salim. Qalbunya itu damai, tenang, karena selalu menyambung dekat dengan Allah yang maha damai. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wadkhilnal jannata darussalam. Orang yang seperti itu hatinya maka kemudian akan dapat qalbun salim atau nafsul mutmainnah. Nah, qalbu seperti itulah, rasa seperti itulah yang kemudian akan memimpin potensi reasoningnya. Karena manusia itu mempunyai kekuatan penalaran sebagai makhluk rational being ya. Jadi manusia itu pada dasarnya spiritual being. Tapi kemudian bertemu, beraktivitas dilengkapi dengan sarana equipment rational being. Kalau kita itu diskusi debat agama itu pada wilayah rasio dan itu nggak akan pernah selesai karena salah satu ciri penalaran itu debat diskusi dan 10 orang bisa 10 pendapat, tapi itu tidak akan sampai pada kenikmatan beriman. Kenikmatan, kehusuan beragama itu pada rasa, pada qalbun. Tapi kalau perdebatan itu pada nalar. Nah, yang repot nalar itu bukannya dibimbing oleh spiritual being, tapi yang repot ketika nalar itu melayani yang namanya natural being. Karena manusia itu punya jiwa yang natural, yaitu hewani dan nabati. Nabati itu jiwa tumbuh-tumbuhan, makan, minum, tumbuh. Ketika anak kecil itu kentara sekali pertumbuhannya, hanya makan, minum, tumbuh, itu jiwa nabati. Pada jiwa hewani itu sudah punya aktivitas berdasarkan indera, melihat, mendengar, mencium, meraba, sexual drive, kemudian ya berebut. Karena pada level natural being ini orientasi orang itu dua, avoiding the pain, selalu ingin menghindari hal-hal yang menyakitkan secara fisik, dan looking for the pleasure, mengejar kesenangan. Hidup sudah ramai sekali pada level ini. Nah, oleh karena itu ketika Anda mengkaitkan, kita kaitkan kekuasaan, kekuasaan ini bisa dilihat apakah kekuasaan itu berada pada guide spiritual being atau kekuasaan itu digerakkan oleh dorongan natural being.
Kalau kekuasaan itu digerakkan oleh natural being yang bersifat hewani nabati, maka kekuasaan itu kemudian merupakan satu pertempuran homo homini lopus, bagaikan serigala rakus yang satu menelan yang lain. Jadi kekuasaan berarti satu panggung saling terkam-menerkam. Padahal dalam sejarahnya yang namanya cultural being, dengan penalarannya manusia itu ingin mengatasi kekurangan yang didapatkan pada level natural. Misalnya kita merasakan udara panas gitu secara natural, insting kita, badan kita merasa panas, maka kemudian kekuatan otak dan tangan, the power of our head dan our hand menciptakan AC sehingga panas tadi berubah menjadi sejuk. Ketika telinga kita bicara, mendengarkan, tidak sanggup jarak jauh, kalah dari kelelawar, maka dengan kekuatan nalarnya, tangannya, ciptakanlah pesawat telepon, sehingga kita bisa bicara lintas benua. Itu karena kekuatan rational being kita, rational capacity kita. Ketika manusia dulu bepergian mengandalkan kuda, bahkan kalah cepat dari kijang, maka dengan penalarannya, intelektualitasnya, manusia menciptakan mobil kijang, mobil kuda, bahkan dinamakan jaguar dan sebagainya. Itu satu kemenangan dan prestasi di hadapan kelemahan natural kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, lewat kekuatan nalar inilah satu prestasi yang paling nyata, yaitu menciptakan sains dan teknologi. Agar apa? Agar hidup bisa dijalani dengan mudah, enak, dan nyaman. Sekarang hidup tidak mungkin orang meninggalkan teknologi. Sekarang kita bisa bicara jarak jauh lewat Zoom, ini produk teknologi. Artificial intelligence membantu ingatan yang lemah, sekarang memori dibantu dengan teknologi. Banyak sekali, bahkan ketika puasa, setiap malam dulu jam 12 itu ada orang mengingatkan untuk makan sahur. Sekarang ada jam wiker dan ada kulkas dan sebagainya, maka kemudian orang tidak perlu masak itu berjam-jam ya, dengan microwave makan persiapan setengah jam bisa beres. Jadi dengan sains teknologi hidup itu menjadi nyaman, menjadi mudah. Dan banyak orang yang dengan kemudahan sains teknologi kemudian merasa tidak perlu lagi agama. Karena apa? Berbagai problem kesulitan hidup bisa dijelaskan lewat sains. Bahkan sekarang ini perkembangan neurosciences dengan big data, sekarang mereka juga bicara moral. Maka jangan kaget hasil penelitian Pew, negara-negara yang tingkat kebahagiaannya paling tinggi, tingkat korupsinya paling rendah, adalah bangsa negara yang sedikit sekali ngomong agama. Finlandia, New Zealand, kemudian berbagai negara yang merasa hidupnya bahagia, Kanada, Jepang, mereka merasa tidak perlu melibatkan agama untuk bangun kebahagiaan. Cirinya apa? Ukurannya bagi mereka ya yang empiris, hidup merasa tenang, merasa terjamin, aman, masa depannya juga tidak suram, anak-anaknya, kemudian diperlakukan adil, jaminan sosial, hidupnya bersih. Jadi pendeknya mereka merasa aman. Jadi dengan sains teknologi, dengan kaidah-kaidah moral yang dibangun sebagai rational being, banyak masyarakat hasil penelitian dengan ukuran-ukuran duniawi, mereka lebih bahagia. Bahkan negara yang semangat ngomong agama, tingkat kebahagiaannya dan tingkat keamanannya rendah. Ini hasil penelitian empiris. Karena apa? Dengan nalar manusia itu kemudian menciptakan pranata sosial. Jadi rational being itu menciptakan salah satunya pranata sosial. Seperti traffic light, mengatur lalu lintas, itu kan produk penalaran. Kemudian institusi manusia yang paling super itu apa? Melahirkan negara. Negara itu sebenarnya produk penalaran manusia,
tujuannya melindungi warganya, mensejahterakan warganya, dan menciptakan keadilan. Itu tujuan bernegara. Dan oleh karena itu, udah sekalian, sekali lagi makanya kalau toh ada orang merasa cukup mengandalkan peranata sekuler yang mereka bangun, itu atas dasar perasaan pengalaman mereka sendiri. Walaupun banyak juga angka bunuh diri masyarakat negara yang tingkat kemakmurannya tinggi, misalnya Korea Selatan, Jepang, dan sebagainya. Nah, bagi orang yang beriman, bahwa agama, spiritualitas itu menawarkan makna dan tujuan hidup. Kalau sains, teknologi itu memberikan pleasure of life, tapi spiritualitas, keagamaan memberikan makna dan tujuan hidup. Karena bahwa kita itu hidup di dunia, tapi bukan sekedar berhenti di dunia, ada tujuan yang lebih tinggi. Dalam konteks itu bisa ditarik dalam dunia kekuasaan, mereka yang memandang hidup ini sebagai terminal akhir, tujuan akhir, positifnya mereka akan membangun kehidupan yang lebih makmur, lingkungan yang lebih nyaman. Karena apa? Karena hidup ini sebagai terminal akhir. Sehingga ketika mereka diberi kekuasaan, mereka gunakan untuk melayani, mensejahterakan rakyat, pajak, dan sebagainya. Dalam konteks inilah kita melihat beberapa negara-negara yang mereka memandang dunia sebagai tujuan akhir, mereka berusaha seoptimal mungkin membahagiakan hidup di dunianya. Yang dalam Islam mungkin fit dunia hasanah, tapi mereka tidak melibatkan fil akhirati hasanah. Yang ideal tentu adalah fit dunia hasanah, akhirah hasanah. Tapi ada orang yang kemudian dunia ini tidak begitu menarik, tidak begitu berharga, bahkan mereka kemudian lebih loncat kepada bayangan di akhirat. Itulah yang sebagian dianut oleh orang yang percaya, yang oleh sebagian orang dikatakan ekstremis, radikalis, teroris, dan sebagainya. Mereka memandang yang nggak apa-apa aku kehilangan dunia, karena sejatinya yang aku jaga. Walaupun itu, kalau sudah bicara keyakinan, maka keyakinan itu sulit diajak diskusi, karena itu sudah pilihan. Nah, sudah sekalian, kembali pada kekuasaan tadi. Jadi kekuasaan itu satu dikendalikan oleh apa tujuan hidup, philosophy of life bagi yang bersangkutan. Kedua, ditentukan oleh mandat apa yang diamanatkan. Pada umumnya, konstitusi mengatakan bahwa siapapun berkuasa, dia harus mewakafkan dirinya untuk melayani rakyat. Karena negara itu institusi dibangun rakyat untuk melayani rakyat, terutama yaitu negara-negara yang demokratis. Yang primer itu yang ada rakyat, rakyat melahirkan negara, kemudian negara bersama rakyat membentuk eksekutif namanya pemerintahan. Hanya saja pemerintahan itu kadang-kalanya dia tidak loyal kepada rakyat, tidak loyal pada negara, tapi pemerintahan bisa saja kemudian dibajak oleh kekuatan in between. Dia ke negara cita-cita tidak loyal, ke rakyat juga tidak. Bisa juga seperti itu, walaupun pada awalnya itu yang melahirkan adalah rakyat. Beda lagi kalau kerajaan turun-menurun, maka yang pertama adalah untuk keluarganya, monarkinya. Tapi ada kalanya banyak juga raja-raja yang adil. Walaupun raja itu turun-menurun, ada juga yang hanya mikir dirinya, tapi kadang-kala juga ada raja yang adil. Dalam kehidupan berpemerintahan, tugas pemimpin itu yang pertama adalah melaksanakan, membela keadilan, baru kebaikan. Kalau seorang raja baik, itu bisa saja baik, berbagi kebaikan yang dia miliki. Tapi kalau keadilan itu membela hak orang yang memang menjadi haknya. Oleh karena itu, beberapa ulama klasik mengatakan yang pertama itu adil, baru baik. Kalau orang itu baik, mungkin baik bagi dirinya, tapi belum tentu dirasakan bagi orang lain. Tapi kalau adil,
objek yang pertama itu adalah nasib rakyatnya. Sampai-sampai ada pertanyaan, kalau ada raja yang adil tapi dia tidak melaksanakan syariat, sementara ada orang rajin puasa, zakat, haji, tapi dia puasa tapi tidak adil, mana yang lebih manfaat? Katanya yang adil, karena adil itu dirasakan orang banyak. Kalau kebaikan syariat itu mungkin hanya untuk dirinya. Nah, yang baik tentu saja adalah ketika menyatu dalam diri orang itu pribadinya baik dan sekaligus juga melaksanakan amanat yang adil. Dalam konteks inilah kita bisa melihat di Indonesia bahwa apa yang menjadi acuan. Saya itu kagum dengan founding fathers yang merumuskan Pancasila. Pertama dimulai kesadaran kebertuhanan, spiritualitas, kebertuhanan. Luar biasa. Kebertuhanan yang kemudian melahirkan penghargaan pada kemanusiaan. Sadar bahwa manusia itu ciptaan Allah dan dalam diri tiap manusia itu ada sifat ilahi. Makanya kalau orang membunuh seorang tanpa alasan, fakaan nama qatalan nasa jami'a, maka bobot dosanya senilai dengan membunuh seluruh manusia. Waman ahyaha fakaan nama ahyan nasa jami'a. Tapi kalau barang siapa menolong orang lain, maka dia nilainya seakan-akan menolong manusia sejagat. Jadi kalau kita membenci orang tanpa alasan, itu membenci manusia sejagat. Kalau kita mencintai manusia, itu mencintai manusia jagat. Karena dalam diri manusia itu ditiupkan roh, dan itu ciptaan Allah, maka setelah sila kebertuhanan melahirkan sila kemanusiaan. Manusia siapa? Ya yang terdekat, yaitu tetangga kita, warga negara kita yang terdekat seperti itu. Orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, dan ada rasa cinta, maka tentu mereka itu akan bisa musyawarah dengan bijak. Kalau orang tidak ada rasa cinta, itu sulit melakukan musyawarah. Yang ada caci maki, bukannya bijak, tapi kemudian saling fitnah. Hoak-hoak itu menunjukkan krisis defisit kebijakan. Mengapa? Itu defisit cinta kasih. Dan kalau defisit, mana mungkin menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Jadi muara dari sila Pancasila itu ya keadilan kesejahteraan, dan itulah memang negara didirikan untuk itu pada dasarnya. Nah, lebih-lebih kemudian ketika itu didasari oleh spiritualitas. Tanpa spiritualitas pun banyak negara-negara yang dia lebih mendekati memberikan kesejahteraan, keadilan. Mestinya orang yang beragama, yang berpuasa, yang bersyariat, itu mestinya lebih punya komitmen besar seperti itu. Tapi repotnya adalah ketika beragama itu tidak muncul dari satu dorongan hati penghayatan, itu tidak akan melahirkan kesalahan otentik. Agama itu membentuk pribadi otonom, pribadi yang terbebaskan, yang aku berbuat semata karena Allah, karena cinta kebenaran, cinta kedamaian, cinta keadilan. Tapi kalau kita itu berbuat karena takut, itu membentuk pribadi heteronom. Kalau yang takut nggak ada, ya dia seenaknya saja. Entah melanggar apa, mau korupsi, nggak ketahuan. Gitu. Dan ini lama-lama, Tuhan masih jauh, nggak akan lihat, masih di akhirat. Gitu. Jadi dia memandang Tuhan itu jauh sekali. Tapi kalau selalu sholat, zikir, Allah itu dekat sekali dan memberikan vibrasi cinta kasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim, cinta kasih, maka kemudian sebagaimana Nabi katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi manusia sudah berakhlak pada dasarnya. Mengapa? Karena ciptaan Allah. Tapi kemudian disempurnakan dengan apa? Spiritualitasnya. Liutammima makarimal akhlak. Nabi itu sebelum mendapat wahyu sudah dikenal sebagai Al-Amin, pribadi unggul. Sudah Al-Amin, luar biasa. Tapi Quran mengatakan bahwa jadaka bolang fahada, itu pun masih tersesat. Kenapa? Karena belum terhubung hatinya dengan Allah, diberi wahyu. Jadi sekali lagi karakter itu menjadi satu misi kerasulan Muhammad.
Dan Quran mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau diutus untuk apa? Sebagai agent, aktor, penebar rahmat, kasih sayang. Para nabi itu diutus untuk menyapa orang-orang yang sesat, orang yang kafir, yang kufur, dibukakan hatinya. Koper, kuper, kufur itu kan satu akar kata yang hatinya tertutup dari cahaya ilahi kebenaran. Gitu. Jadi pada dasarnya kata kufur itu adalah pada wilayah spiritualitas. Itu bukan kategori KTP, bukan kategori demografis, tapi itu dimensi spiritualitas seseorang. Rasanya begitu. Sebagai pengantar diskusi, saya tahu majelis kami itu majelis yang di era digital mendengarkan lebih 15 menit itu sudah lelah era sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Komar. Teman-teman di seluruh Indonesia, kita punya waktu 15 menit untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Mas Komar. Intinya tadi itu Mas Komar memberikan sebuah gambaran bahwa sebagai rational being itu manusia bisa menciptakan pranata kehidupan yang membuat dia puas. Tetapi kalau bagi kita yang beriman, yang menyadari bahwa manusia memiliki dua dimensi yang saling terhubung, saling terkait, maka kita tidak cukup hanya di rational being, tetapi kita juga punya spiritual being, yang itu kalau kita kembangkan dalam kehidupan kebangsaan kita, itu lebih membahagiakan, bukan hanya sekedar di dalam kehidupan kita di dunia ini, tapi nanti di akhirat kelak. Apalagi dalam tataran kepemimpinan bangsa misalnya, kita butuh kepemimpinan yang adil, tadi ditegaskan oleh Mas Komar, karena ya kita tahu bahwa keadilan itulah yang bisa membawa kita kepada kesejahteraan. Kalau hanya kebaikan saja itu belum tentu, tetapi keadilan itu bisa memberikan kebaikan bagi kita semua. Nah, ini yang barangkali ada hubungannya dengan takwa itu, karena keadilan adalah lebih dekat dengan takwa menurut Quran. Teman-teman kami di wilayah maupun di daerah, saya berikan kesempatan ada 15 menit. Kalau 15 menit ini kita bagi 3 atau 4 orang, mungkin bisa masing-masing menyampaikan pertanyaannya atau pandangannya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Komar itu, masing-masing 1 menit atau 2 menit, silakan. Assalamualaikum, Bang Ucen. Ya. Saya mau nanya nih, Ya. dengan Bang Komarudin Hidayat. Bang Ya. Komar kan ini sudah umum terkait bahwa negara-negara non-Muslim itu seperti Finlandia dan sebagainya itu adalah negara yang bebas korup dan paling bahagia. Terus kalau Pak Komarudin bandingkan dengan hasil penelitian itu dengan zaman Nabi Muhammad, apakah memang masih Finlandia itu yang lebih unggul gitu? Itu aja Pak Prof. Terima kasih. Dari Ato Ismail Pak Prof. Dari MN kami juga. Baik. Lanjut aja dulu, Mas Komar, kita lanjut aja dulu dengan teman yang lain. Silakan teman-teman yang lain. Ya, Bung Ocen izin. Dari mana? Sabarudin. Oh, Sabar ya, oke. Ya, silakan Mas Sabar. Terima kasih. Saya menyimak sekilas tadi dari Bang Komar tentang diskusi kita malam ini. Nah, terkait dengan situasi yang kita hadapi bersama, mungkin sederhana Pak Ocen,
kita ingin dari Pak Komarudin memberikan kita gambaran bagaimana upaya kita untuk selalu membangun rasa keikhlasan di dalam menjalani kehidupan, sehingga kita di dalam situasi apapun bisa berada pada tuntunan on the right track, baik di dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara, tentunya dalam usaha mendorong peran-peran keumatan. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas Komar, silakan langsung. Ya, kalau dikaitkan dengan zaman Nabi Muhammad, negara sekarang ini, kita tarik aja, kita buat ukuran-ukuran yang rasional, empiris. Yang diajarkan Nabi itu dalam konteks hubungan sosial, itu misalnya tidak boleh mencuri, tidak boleh menyakiti, kemudian juga jangan sampai ada orang kelaparan, kemudian juga pendidikan berjalan. Kalau itu ukuran-ukurannya, maka ya negara manapun yang dianggap berhasil adalah yang menciptakan itu. Wa amanahum minal at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yaitu terbebas dari political menciptakan political security and economical security, kemudian membebaskan dari kebodohan pendidikan. Nah, kalau itu ukurannya, mau Finlandia, mau New Zealand, mau manapun, Indonesia manapun, itu jadi ukurannya. Ketika Anda membuat GBHN, kan itu jadi ukurannya. Itu. Kalau kembali ke zaman Nabi Muhammad, dari sains teknologi tentu sekarang jauh lebih maju. Bahkan ada ajaran-ajaran Rasulullah yang dikatakan terlalu maju untuk zamannya, belum bisa dilaksanakan. Bahkan setelah Nabi wafat, itu konflik sukuisme muncul kembali. Padahal Nabi itu mengutuk kabilahisme sukuisme. Tapi begitu Nabi wafat, tidak lama kemudian sukuisme muncul lagi, bahkan sampai hari ini, kan. Jadi ukurannya bukan ukuran zaman Nabi Muhammad, tapi ukuran nilai-nilai substantif apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan Al-Quran. Karena jangkauan Nabi Muhammad itu kan bukan untuk zaman waktu itu, masih sedikit sekali, tapi rahmatan lil alamin, untuk ukuran dunia. Gitu. Karena untuk ukuran dunia, maka yang kita ambil bukan volume demografi masyarakat Arab waktu itu, tapi nilai-nilainya. Kalau saya begitu, ya, karena Islam dididik untuk masa depan, bukan didesain untuk kembali ke masa lalu, tapi Islam lahir tumbuh pada ruang dan waktu, dan itu masa lalu. Tapi misinya kan untuk seluruh manusia sampai yaumil kiamat. Nah, yang kedua tadi, apa tadi inti pertanyaannya? Tadi saya kurang klik itu. Apa tadi? Mas Sabar. Mas Sabar tadi. Apa coba moderator ulangi lagi aja apa? Iya, jadi izin Pak. Ya. Poinnya aja langsung apa coba sampaikan? Iya, poinnya itu tadi Pak Komar, itu bagaimana kita membangun keikhlasan di dalam berbangsa dan bernegara. Oke, good. Sehingga kita mampu menghadapi situasi apapun, ya, kita bisa memberikan kontribusi yang positif. Ya. Terima kasih. Hidup ini bukan sekedar ikhlas, tapi kepintaran, profesionalisme, kompetensi. Al-Quran punya isyarat, yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Jadi perpaduan antara ilmu pengetahuan dan karakter. Iman itu kalau diwujudkan dalam hadis, mesti hubungannya dengan karakter, integritas. Hanya pribadi, bangsa, perusahaan, negara yang memadukan antara integritas dan ilmu pengetahuan yang akan maju. Orang pinter tapi nggak berkarakter juga rusak. Orang baik ikhlas tapi bodoh juga repot juga. Gimana memajukan gitu. Ikhlas itu ya salah satu esensi yang penting sekali, harus ikhlas. Tapi tidak cukup sekedar ikhlas gitu. Tapi ikhlas itu harus dikombinasikan dengan skill, dengan kompetensi, dengan semangat gitu. Sebab kalau hanya ikhlas saja nanti dirampok ikhlas, dijajah ikhlas, negara ini diambil orang ikhlas, kan kacau. Silakan kalau masih ada. Terima kasih Mas. Ada lagi rekan-rekan? Ada yang mau bertanya? Kita masih punya waktu 5 menit. Halo?
Teman-teman di daerah? Dari Jawa Timur ada? Dari Majelis Daerah Jawa Timur atau dari Kalimantan Timur bisa? Halo? Halo? Kita masih punya waktu 5 menit untuk berkomunikasi dengan Mas Komar. Jarang-jarang kita berkomunikasi dengan Mas Komar ini. Jadi ini kami sudah memfasilitasi teman-teman bisa memberikan pandangan atau Oke, kalau tidak ada tidak apa-apa ya. Baik. Makasih Mas Komar. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari mana ini? Dari Anang Rahmatullah, dari Majelis Nasional. Dari Universitas Nasional? Iya. Oh, Anang. Oke, silakan. To the point aja ya. Halo, Mas Anang? Ah, sinyal Mas Anang ini nggak bagus ini. Halo? Oh, tidak bagus sinyalnya. Mungkin ada yang dari Jawa Timur? Oke, saya boleh. Oke, silakan. Dari Jawa Timur? Ya, betul. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Agus ya. Ya, betul. Oke, silakan. Saya Agus Mahfud Fauzi, Sekum Kahmi Jawa Timur. Yang perlu saya tanyakan adalah sebetulnya puasa itu tidak hanya menjadi semacam kewajiban pribadi, tetapi seandainya hal ini digunakan juga untuk para pemimpin, maka akan lebih baik. Tetapi pada kesempatan ini, pada puasa ini, kita melihat instruksi antara para pemimpin itu relatif tidak mengendalikan puasa itu. Taruhlah contoh, pada suasana mau mudik begini ya, temanya mudik. Temanya mudik itu saya melihatnya antara Menteri 1, 2, 3 itu semacam mencari panggung untuk menampilkan apa yang terbaik menurut dia. Sehingga satunya mengarah ke kanan, satunya mengarah ke kiri. Taruhlah satunya dilarang mudik, tapi satunya boleh untuk wisata. Taruhlah begitu. Ketika dihubungkan tema dengan puasa, itu kok mereka kelihatannya tidak menahan, tidak bisa, tidak mampu menahan terkait dengan yaitu tadi semangat untuk menampilkan terbaik, tetapi nggak taunya berbeda dengan apa yang diterima oleh masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan, Bang Komar. Iya, makasih. Puasa itu ditujukan untuk membentuk pribadi yang takwa. Tujuannya itu takwa. Dan ketakwaan itu pusatnya pada kesadaran hati dirasakan. Kebaikan moral. Gitu. Adapun perilaku sosial itu ditata dengan peranata-peranata rasional. Misalnya pandemi dengan pendekatan rasional, sains. Tapi bahwa kemudian Anda bersabar karena Allah, berdoa, itu bagus gitu. Tapi jangan menyelesaikan pandemi itu dengan doa. Di India itu acara mimbar-mimbar agama itu jadi klaster pandemi. Di Indonesia juga banyak itu. Dengan dalih pengajian-pengajian, jangan takut pada COVID, takutlah pada Allah, jadi klaster pandemi. Itu. Agama bagi saya itu membentuk karakter akhlak. Adapun kehidupan sosial dengan nalar kita, membentuk peranata, aturan. Itulah sebabnya negara-negara yang lebih rasional, mendidik akhlak yang baik, etika sosial yang baik, tanpa agama, mereka tertib. Di Jepang itu budaya antri ya biasa sekali.
kalau ada kehilangan dompet di jalan nggak ada yang ambil, gitu. Karena itu etikanya dibangun dari kecil secara rasional dan sosial. Pelayanan bagus di Jepang, di beberapa negara juga begitu kan. Jadi kalau toh Anda berantas korupsi, itu jangan dengan di atas mimbar. Agama mengatakan korupsi itu dosa, titik. Tapi berantas korupsi, ya polisi harus tegas, jaksa, KPK yang tegas, yang adil. Karena berantas korupsi itu membutuhkan legalitas negara dan skill bagaimana meneliti, menyelidiki, dan sebagainya. Jadi problemnya adalah mental daripada jaksa, polisi, dan KPK. MUI itu nggak bisa berantas korupsi. MUI itu mengatakan bahwa korupsi itu haram. Kemudian para ilmuwan mengatakan akibat dari korupsi maka negara bisa rusak bla 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 bla. Tapi eksekusinya kan bukan kita. Termasuk pulang mudik itu jangan diharapkan kemudian dari agama. Tapi agama memberikan anjuran moral, tertib di jalan, kemudian menahan emosi. Tapi itu semuanya diperlukan juga external power. Kalau saya begitu memahaminya ya, Bab kalau nanti ritual agama diharapkan mengatur masyarakat, nggak akan mampu. Wilayahnya beda. Tapi bahwa itu memberikan referensi moral, kemudian orang yang beriman diberi kekuasaan dengan ilmunya, komitmen bernegara, dan kesadaran iman menjadi bagus, nah itu yang kita harapkan. Kami mestinya seperti itu. Nanti kita akan kecewa pada agama kalau agama diharapkan jadi kunci Inggris menyelesaikan semua persoalan. Islam is a solution. Solusi apa maksudnya? Islam way of life. Way of life apa maksudnya? Itu bagi saya itu belum jelas. Kalau way of life itu tertib, nah nanti akan malu karena banyak orang yang nggak berislam tertib hidupnya. Makanya Islam is solution, way of life itu dijelaskan dulu maksudnya apa. Tapi kalau klaim Islam mengatur segala-galanya, saya masih tanda tanya. Islam itu membuat orang takwa, Islam membuat berkarakter, Islam mendorong ilmu pengetahuan, tapi itu pada wilayah sosial, operasinya pada peranata sosial yang bekerja. Itu. Makasih Mas Komar atas kita sudah punya selesai waktu kita dan barangkali terakhir tadi kata kunci yang disampaikan oleh Mas Komar bahwa ya agama itu pada tataran nilai, tetapi bagaimana nilai yang terkandung dalam agama itu menjadi instrumen bagi baik kita sebagai individu, sebagai rakyat atau sebagai pemimpin harus bisa menerapkan nilai daripada agama itu. Kalau kita hanya sekedar menjadikan agama sebagai sebuah gelondongan saja sementara tidak teraktualisasi dalam peranata sosial kita, ya agama tinggal agama saja. Karena banyak pengalaman bahwa justru mereka yang tidak mengagung-agungkan agama itu lebih tertib, lebih ya misalnya gini, zakat itu agama, tapi untuk memberantas kemiskinan, keadilan itu kan perlu peranatan negara. Benar. Bayar pajak yang tinggi dan sebagainya itu adalah peranatan negara. Benar. Kalau bahwa zakat bisa diselesaikan, zakat kontribusi, tapi eksekutornya itu bukan amil zakat, eksekutornya adalah negara. Betul. Maka puasa penting bagi orang-orang berkuasa, Mas Komar. Ya. Ini udah pas ini judulnya nih, puasa bagi orang-orang berkuasa. Kalau kita berkuasa nggak memahami makna puasa juga kan akan semrawut juga cara mengatur bangsa dan negara kita ini. Terima kasih Mas Komar sudah urun rembuk dengan kita, keluarga besar Majelis Nasional Kahmi, Majelis Wilayah dan Majelis Daerah, semua adik-adik HMI di seluruh Indonesia. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Mas Komar ini akan menjadi renungan kita bersama, menjadi pandangan kita secara kolektif untuk sama-sama mengabdi kepada masyarakat, kepada umat, kepada bangsa ini dalam satu ukhuwah kita sebagai keluarga besar Kahmi dan HMI.
Jazakumullah khairan jaza untuk Mas Komar dan kita semua. Semoga amal ibadah puasa kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.